Seorang ayah menceritakan pengalamannya tentang anaknya. Waduh, dia sedang duduk di ruang tamu dan anaknya mondar-mandir gelisah dengan melihat jam tangan. Apa ini anak kecil lihat jam tangan kayak pengusaha saja. Ada apa anakku? Lalu anaknya berkata, "Papa, apakah ketika aku tidak di rumah ada seorang laki-laki yang mau bertemu aku?" Apa? Iya, apakah ada seorang laki-laki yang mau bertemu aku? Karena aku menunggu ayah, aku menunggu seseorang yang berjanji mengembalikan 50.000 yang aku pinjamkan kepadanya. Apa? Kamu anak kecil meminjamkan 50.000? Itu tabunganmu selama beberapa hari uang jajan? Iya ayah, aku percaya bahwa dia akan mengembalikan. Tunggu dulu, siapa yang kamu pinjami? Ayah, aku minjemin itu laki-laki berjenggot yang di perempatan itu. Laki-laki berjenggot berambut panjang, maksudmu yang pernah mabuk itu? Iya ayah. Aduh anakku, kamu disebut malaikat, pantas kamu tolong semua orang. Tapi kamu harus hati-hati. Tapi ayah, aku melihat matanya dan aku bisa percaya. Anak kecil, kamu tahu apa orang bisa dipercaya? Papa sudah makan asam garam. Tahu siapa bisa dipercaya, apa bisa siapa tidak. Orang tidak punya pekerjaan seperti itu tidak bisa dipercaya. Tapi aku melihat sinar matanya ayah. Aduh anakku, ngerti apa kamu nih soal sinar mata? Betul ayah, aku percaya kepadanya. Mereka menunggu hingga larut malam dan ayahnya berkata, kamu harus belajar satu hal anakku, hati-hati dalam hidup ini. Tapi ayah, aku percaya mungkin dia ada apa-apa. Iya, ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Lalu mereka berangkat tidur. Esok harinya mereka kedatangan tamu, seorang suster dari rumah sakit di kota itu dan bertanya, apakah ini rumah Elena? Oh, nama anakku disebut, malaikat kecilku disebut namanya. Oh ya, ini rumah Elena, ada apa? Ada titipan dari Tuan Mariano, si rambut gondrong itu. Dia berbaring di rumah sakit. Kemarin ketika dia berlari kemari mau mengembalikan uangnya, dia terkena serangan jantung. Bahkan Tuan Mariano berpesan kalau Anda atau khususnya Elena bisa datang ke rumah sakit. Sore hari Bapak mengajak Elena pergi ke rumah sakit. Melihat Elena datang, Mariano menangis sejadi-jadinya. Sepanjang hidupku tidak ada yang mempercayai aku. Itulah sebabnya kenapa aku mabuk, aku main judi, aku tidak punya gairah untuk apa-apa. Karena orang tuaku sendiri, ibuku yang melahirkan aku tidak mempercayai aku. Tapi Elena, engkaulah malaikatku. Engkaulah yang membuat aku menemukan hidupku ketika aku berusaha untuk menjadi orang yang menepati janji dan memegang kepercayaan yang diberikan. Dan saya mengalami gairah hidup. Saya tidak tahu mati atau bakal hidup, tapi hari ini saya tahu bahwa saya akan bakal hidup. Ayahnya Elena belajar, memang harus hati-hati. Tapi belajarlah juga memberi kepercayaan, karena sang ayah belajar dari anaknya bahwa memberi kepercayaan ternyata telah mengubah hidup seseorang. Dan itu sering terjadi bukan? Anak muda yang malas membereskan kamarnya atau anak yang remaja yang malas di rumah. Di sekolah rajin sekali. Kenapa di sekolah dia rajin? Karena dia dipercaya sama gurunya menjadi asisten. Karena dipercaya sama teman-temannya menjadi ketua kelas. Ketika orang dipercaya, maka orang pengen menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Orang yang dipercaya dia bahagia dan orang bahagia berubah ke arah yang baik. Kenapa Anda tidak mengambil pelajaran dari kisah ini menjadi orang-orang yang mengubah orang lain dengan mencoba memberinya kepercayaan? Anda tetap bisa hati-hati tentunya dengan memberi kepercayaan kecil pada awalnya. Berilah kepercayaan kecil kepada orang-orang yang hendak Anda robah. Ketika Anda dengan kehati-hatian memberikan kepercayaan, melihat perubahan itu, beri kepercayaan yang lebih besar lagi. Beri kepercayaan yang lebih besar lagi. Saya berani jamin bahwa orang itu akan berubah. Dan sesungguhnya keberhasilan adalah bagaimana mengubah orang lain. Dan Anda akan berhasil luar biasa semakin banyak Anda merubah orang. Itulah kunci rahasia hidup ini. Salam dahsyat luar biasa.